Oke, sekarang kita akan masuk cara hapus data. Di sini kita udah punya delete. Kita coba delete ya. Nah, ini masih error. Kita buat dulu delete data. Nah, kalau delete data kita tanpa inputan ya, nggak usah ditampilin lagi ya. Kita buat aja delete. Jangan lupa save aja. .php. Oke. Oh iya, lupa delete data. Karena kita harus sesuai dengan ini. Ini kan delete data .php. Buat delete data.php. Oke, kita buat delete data.php. Oke, kalau sudah buat jangan lupa tag php nomor 1. Kok gini sih? Oke, sudah buat tag php, lalu kita buat koneksi, jangan lupa. Kita kan bakal menggunakan $connect ya. Jadi koneksi.php jangan lupa. Lalu kita buka juga. Tidak usah. Udah, kita copy yang jadi save data, kita copy query-nya ini dan tombolnya jangan lupa ya. Tombolnya kita copy, simpan di bawah aja. Oke. Ini juga jangan lupa supaya kalian tidak lupa. Nih, kita sekarang menggunakan delete. Oke, di sini tinggal ganti kata-kata delete. Sebenarnya ini tulisan kecil juga boleh ya. Ini pun boleh ya. Cuman saya biasanya menggunakan huruf besar menandakan bahwa dia tuh adalah function yang udah ada dari PHP-nya. Jadi supaya membedakan. Nah, kalau tabel biodata ini kecil semua berarti itu buatan saya sendiri gitu. Penamaan saya sendiri. Delete. Oh iya, kalau delete tinggal tambahin from. Ini semuanya saya hapus ya. Delete from where ID sama dengan ID. Oke, sudah. Jadi delete data dari tabel biodata di mana ID-nya adalah ID yang kita ambil. Nah, ID yang kita ambil kan di atasnya belum ada nih variabel ID. Nah, ini kita ambil yang ini ID-nya. Karena kan tadi edit sama delete sama ya di sini ya. Berarti ID-nya juga sama. Oke, kita refresh. Oh, ini jangan lupa ya pesannya, delete berhasil. Nah, delete berhasil. Oh, belum enter, lupa. Kembali. Nah, datanya hilang. Coba kita Ibnu yang kita hapus. Nah, Ibnu datanya hilang juga. Oke. Seperti itu, delete lebih gampang ya. Cuman sedikit ya, delete from biodata update ID. Kalau where ID sama dengan ID. Kalau yang paling rumit emang update ya. Oke. Sekarang nah, ini kan kita delete sudah bisa nih ya. Tapi di sini juga bisa jadi kita tidak sengaja pas diklik delete ternyata bukan data itu yang kita inginkan delete. Oke. Nah, di sini dengan cara tidak bisa gak ya kira-kira ya? Kita coba dulu aja. On click sama dengan kutip-kutip confirm salah, bukan confirm, apa ya tadi? Return confirm. Di sini adalah delete data. Kutip-kutip bisa kayaknya di sini. Nah, benar. Apakah Anda ingin mendelete data ini? Oke, coba bisa ya. Kita cobain dulu ya. Wah, belum berjalan guys. Kenapa? Karena dia ini JavaScript, di dalamnya kutip-kutip guys. Aduh, gimana ya caranya ya supaya jalan ya guys ya. Oh, seperti ini mungkin ya. Kita pemisahnya supaya jalan nih. Ya, sepertinya kalau gini jalan sih. Nah, ini dia yang mau saya maksud. Apakah Anda ingin mendelete data ID? Cancel. Nah, nggak jadi ke delete. Nah, oke. Penjelasannya kenapa ini pakai apa namanya? Backslash. Nah, ini menandakan pemisah bahwa kutip ini adalah bukan penutup dari kutip yang paling awal. Jadi ketika kita buat, misalkan saya buat nih, Eko, aku adalah seorang
programmer, bukan kapiten ya. Aku adalah seorang programmer. Nah, kalau kita tambahkan kutip-kutip di sini, eh, misalkan saya, nah gini, dia bakalan error. Nah, saya ini dianggap sebagai variabel atau sebagai sintak di dalam PHP-nya. Nah, gimana supaya saya pengen ada kutip-kutipnya juga tapi pengen ada sayanya juga? Nah, dengan cara backslash backslash. Nah, ini menandakan bahwa kutipnya adalah saya. Kutip duanya adalah cuman kutip biasa, bukan bagian dari sintaknya, seperti itu. Makanya di sini juga dianggap kutipnya kutip biasa, makanya dia berjalan. Sedangkan kalau JavaScript di dalam onClick ini tidak bisa menggunakan kutip dua gitu, kecuali kita bikin sendiri JavaScriptnya seperti itu. Misalkan saya di sini buat dulu script JavaScript sendiri, lalu kita buat function konfirmasi, lalu saya copy yang return ini ke sini. Nah, di sini lalu di sini saya ganti kutip-kutip tetap jadi konfirmasi seperti ini. Bisa gak? Bisa juga. Nah, tapi kan ini kan ribet ya. Yang kalian tadi ini belum tentu lah, belum sampai situ lah, nanti dulu lah gitu, masih lama. Atau kalian itu kalau untuk seperti itu bisa cari-cari sendiri lah gitu. Yang terpenting PHP-nya nih. Nah, berhasil. Oke. Saya seorang kapiten belum dihapus. Kapiten programmer belum dihapus. Oke. Selesai untuk apa namanya? Untuk CRUD tadi, pembelajaran CRUD. Oke, yang pertama adalah tadi sini ya. Create itu adalah sering digunakan insert into, kurang panjang nih. Insert into nama tabel, lalu values dalam kurung isi tabel. Kayaknya kegedean. Nah, gini. Lalu ada read adalah select all from. Nah, bintang ini dalam kurung notifnya ya, all ya di sini ya. Gimana ya caranya? Oke. Jadi di bawah dah. Tanda bintang itu adalah all. Select all from nama table. Oke, di sini. Terus option, namanya option where where field atau nama apa ya itu ya, nama pencarian sama dengan pencariannya. Oke, seperti itu. Kegedean juga, kecilin lagi, kecilin terus. Nah, seperti ini. Select all from, jadi yang option ini pilihan ya, ada where-nya atau enggak. Tadi kan kita menggunakan where untuk memanggil hanya satu data saja gitu, cuman data yang berdasarkan kriteria tersebut. Tadi where ID sama dengan ID, nah itu berdasarkan kriteria ID tersebut. Selain ID tersebut dia nggak akan muncul seperti itu. Nah, bintang juga all tadi seperti tadi. Di sini ada update nama table, set apa namanya itu apa ya tadi ya namanya, field database, field table sama dengan isi input. Nah, where seperti tadi pencarian sama dengan pencarian. Atau field biasanya yang itu seperti suka dibilang field ya. Oke, terus di sini juga pemisah isi input itu menggunakan koma. Jadi kalau misalnya di sini input baik kutip ya, ini ya isi inputnya baik kutip ya. Nggak bisa nih. Nah, gini. Nah, kita kalau misalnya ada lagi field table yang lain, isi input 2 field table 2, nah, seperti itulah gitu ya.
koma ya. Jangan lupa kalau misalkan emang cuman segitu, komanya harus dihilangkan supaya antara where dengan ketikan terakhir itu tidak ada pembatasnya gitu. Oke, ini saya ini aja supaya kesini ya, supaya nyambung ya. Kami saya input menggunakan koma. Oke, satu lagi adalah delete. Ini informasi aja, not. Nah, di sini delete adalah delete from nama table. Nah, sini. Where yang ini adalah ini where. Ini belum, nggak usah ada ininya ya. Ini dalam kurung, artinya maksudnya adalah ID sama dengan ID, seperti itu. ID sama dengan ID gitu loh. Yang dalam kurung ini menandakan bahwa kata-katanya, bukan artinya where-nya itu ada dalam kurung ya. Meskipun pakai dalam kurung pun dia berjalan ya. Seperti itu. Oke, selesai pembelajaran kita tentang CRUD ya, yang sering dengan kebanyakan create, read, update, dan delete. Oke, berikutnya kita sama CRUD juga, cuman kita bakalan menggunakan template. Dan kita nggak, kan di template yang sebelumnya kan kita sudah tidak menggunakan nama file yang di atas ini kan. Nah, kita kan tadi di sini berubah tambah data, lalu tadi pas diedit kita berubah di sini edit data, pas di delete kita berubah delete data. Nah, gimana caranya di tampilan PHP yang Bootstrap kemarin kita sudah bikin itu bisa juga berjalan CRUD-nya seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.